Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, seperti yang kalian tahu, saat ini Pak Prabowo telah terbang dan sampai ke kota Rio de Janeiro, Brazil, bos. Tempat KTT BRICS ke-17 akan digelar. Tempat di mana ide besar, ambisi gila, dan ego nasional akan adu kuat nanti di meja konferensi, bos. Karena apa? Karena kali ini salah satu negara dedengkotnya BRICS, salah satu pendiri BRICS, telah membelot dari misi utama aliansi, yaitu dedolarisasi, mengurangi ketergantungan terhadap dolar, bos. Dan negara yang membelot ini adalah negara perindavan India. Nah loh, ada apa gerangan nih, bos? Mengapa India tiba-tiba mulai keluar jalur? Nah, saudara-saudara, dikutip dari sumber berita berikut, India kini telah menolak keras pembentukan mata uang BRICS bersama. Misi dedolarisasi ditolaknya. Serangan ke dominasi dolar Amerika gagal di pintu gerbang New Delhi, bos. Dan pertanyaannya, mengapa India begitu keras kepala? Apakah karena mereka punya rencana rahasia sendiri? Apakah ini bentuk sabotase ekonomi tingkat tinggi? Ataukah jangan-jangan karena India tahu persis nih, lebih baik mereka berdansa dengan dolar daripada berjoget dengan yuan dan rubel? Nah, Menteri Perdagangan India, Pak Goyal, sudah bilang sejak Februari lalu, bos. Dan Menteri Luar Negeri India pun ikut menyambar bola api ini dengan diplomasi kelas berat. Katanya, kami tidak berniat mengganti dolar. Plak! Aliansi dagang BRICS sepertinya mulai tidak kompak nih, bos. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekedar uang logam atau kertas warna-warni, bos. Ini adalah soal dominasi global. Soal siapa yang mengendalikan transaksi dunia. China dan Rusia ingin memotong dominasi dolar seperti menebas kepala. Kelapa, bos. Tapi India justru kini sedang asik-asiknya berdagang dengan sang negara adiputra, yaitu Amerika si kapitalis barat, bos. CEO Wisdom Hedge dan analis keuangan Akshat Srivastava menilai bahwa sikap pemerintah India sebagai langkah cerdas menjelang KTT di Brasil. Katanya India telah mengambil posisi yang jelas dan strategis kala menilai bahwa ketergantungan pada dolar Amerika justru memberikan keuntungan besar bagi India, terutama dalam sektor jasa dan teknologi informasi. Pasalnya India kini diketahui menjadi tujuan utama alih daya atau outsourcing sektor IT dari perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa, bos. Jika India meninggalkan dolar, maka stabilitas ekspor jasa digitalnya akan terganggu dan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Beliau katakan, dengan Amerika, kita memiliki peluang untuk mengekspor. Sementara dengan Tiongkok, peluang kita sangat terbatas karena mereka adalah eksportir neto, ujar Akshat. Nah, lanjut Mr. Akshat Srivastava, analis jenius dari Wisdom Hedge ini pun bahkan menyebut keputusan India ini sebagai langkah strategis. Bukan cuma karena realistis, tapi juga karena pragmatis, bos. Amerika nyumbang 27% ke PDB global, sedangkan India baru 3%. Jadi siapa yang lebih worth it untuk dirangkul? Jawabannya ya simple, bos. Follow the dollar. Tiongkok memang boleh-boleh punya mega proyek, ya kan? Rusia boleh-boleh mereka main energi, tapi kini India main catur, bos. Mereka tahu jangan jadi pion di medan perang mata uang. Jadilah grandmaster yang tahu kapan harus nyerang, kapan harus mundur, dan kapan harus bilang kami pas dulu ya, bos. Ibarat kata ya, BRICS itu seperti boyband ekonomi. Dan yang satu ini, perindavan India, sepertinya sudah siap nih buat pindah haluan, masuk ke band-band asing seperti bandnya Amerika dan Eropa. Karena mungkin dalam BRICS, dalam hubungan geopolitik mungkin sudah nggak cocok, ya kan? Mengingat waktu warnya kemarin dengan Pakistan, teman satu gengnya yaitu China malah bantu Pakistan. Dan akibat hal ini ya jelas, India pasti ngerasa kesayat, bos. Kebawa perasaannya, ya kan? Dan mungkin kalau join ke Amerika, Eropa, ya siapa tahu the next album India bakal lebih laris manis. Dan KTT BRICS kali ini bukan cuma soal mata uang, tapi soal siapa yang betul-betul memahami cara main dunia ini, bos. Salah ambil langkah, ya jos, amsyong. India mungkin tak mengguncang dolar, tapi mereka jelas bisa mengguncang dinamika BRICS.
karena mereka salah satu negara kuat dalam aliansi dagang BRICS. Jadi bro, di era geopolitik modern, kadang bertahan lebih cerdas daripada menyerang. Dan negara India ini, sedang main game panjang, bukan main drama satu babak doang. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang India yang tiba-tiba menolak didolarisasi, menolak mata uang baru BRICS? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.